Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada seluruh audiens yang telah bergabung. Perkenalkan, nama saya Tia Diana selaku MC dan moderator acara Gathering AKMR TV Jakarta pada tahun 2021. Salam sejahtera bagi kita semua, yang terhormat Direktur AKMR TV Jakarta, beserta para wakil direktur, para dekan fakultas, dan juga para pimpinan di AKMR TV Jakarta, juga para teman mahasiswa yang saya banggakan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Harjito MSI selaku Direktur AKMR TV Jakarta, yang terhormat Bapak Dr. Edi Prihantoro SSMIKOM MMSI selaku Ketua LPPM AKMR TV Jakarta, yang terhormat Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti Esos MMSI selaku Pembantu Direktur 3 AKMR TV Jakarta sekaligus Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa AKMR TV Jakarta. Yang terhormat Bapak Emilian Sabanowo Esos MM selaku Ketua Program Studi AKMR TV Jakarta. Yang terhormat Ibu Susilowati Diaka SEMM selaku Bendahara AKMR TV Jakarta. Yang terhormat Bapak Ferry Haryanto STMMSI, yang terhormat Bapak Ari Muharif Mulyadi SIKOM MSI, selaku Pembina Visual of Cinematography, yang terhormat Angel Caroline Makaleo, selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa AKMR TV Jakarta, yang terhormat Elsa Rismaya, selaku Ketua Pelaksana Gathering tahun 2021, serta yang terhormat Bapak Ibu dosen yang telah hadir pada acara Gathering AKMR TV Jakarta tahun 2021. Sebelum acara dimulai, saya akan membacakan peraturan-peraturan acara Gathering AKMR TV Jakarta tahun 2021 terlebih dahulu. Peraturan berpakaian diantaranya yaitu, yang pertama, warna baju ditentukan oleh masing-masing kelompok. Yang kedua, untuk perempuan yang tidak menggunakan hijab, rambut tidak boleh diurai atau wajib diikat, tidak boleh dijedai atau dijepit, dan tidak boleh memakai aksesoris di area rambut. Yang ketiga, untuk perempuan yang menggunakan hijab, wajib berwarna hitam polos. Dan yang terakhir, untuk laki-laki, rambut yang menutupi telinga wajib. Selanjutnya, peraturan dalam Zoom meeting. Yang pertama, wajib on-cam saat acara berlangsung. Yang kedua, wajib mematikan atau mute suara pada saat acara berlangsung, kecuali saat sesi tanya-jawab. Yang ketiga, bagi yang menggunakan gadget untuk Zoom Meet, wajib menggunakan posisi landscape. Yang keempat, wajib menggunakan background yang telah ditentukan. Bila tidak dapat menggunakan background, latar belakang wajib polos. Yang kelima, format nama dalam meeting Zoom, yaitu nama lengkap, underscore kelompok. Yang keenam, simpan dan mute gadget lain saat acara berlangsung. Yang ketujuh, tidak meninggalkan meeting room saat acara masih berlangsung. Yang kedelapan, menjaga attitude di dalam meeting room. Yang kesembilan, dilarang makan saat acara berlangsung dan dilarang membuat pergerakan atau perbuatan yang sekiranya mengganggu acara. Yang ke-11, dilarang menggunakan bahasa kasar, tidak senonoh dan atau menyinggung sara. Yang ke-12, dilarang menggunakan fitur anotasi selama acara berlangsung. Dan yang terakhir, segala pelanggaran yang terjadi pada saat acara gathering berlangsung akan dikenakan sanksi di akhir acara. Dan diingatkan kepada seluruh mahasiswa baru, bagi yang mengikuti acara gathering dari awal sampai akhir akan mendapatkan e-sertifikat. E-sertifikat ini akan berguna untuk persyaratan sidang PI nanti. Selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, seluruh peserta masuk ke room meeting Zoom. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan oleh Ketua Pelaksana dan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa. Yang keempat, sambutan oleh Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa AKMR TV Jakarta. Yang kelima, sambutan oleh Ketua LPPM AKMR TV Jakarta. Yang keenam, sambutan sekaligus pembuka acara oleh Direktur AKMR TV Jakarta. Yang ketujuh, acara inti gathering. Yang kedelapan, sesi tanya-jawab. Yang kesembilan, ada sesi kuis. Yang ke-10, penayangan video UKM dan organisasi kampus.
Yang ke-11, penayangan 3 video kelompok dengan akumulasi nilai terbesar. Yang ke-12, pengumuman pemenang kelompok terbaik peserta gathering tahun 2021. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Baiklah, sebelum acara dimulai, marilah sejenak dengan bangga kita menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Sarjito MSI selaku Direktur AKM RTV Jakarta. Baik, kepada Bapak Dr. Andes Sarjito MSI untuk memimpin menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Terima kasih atas waktunya. Mari bersama-sama dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dimulai. Selesai. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Sarjito MSI yang telah memimpin kami semua untuk menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, kita masuk ke acara pertama, yaitu sambutan dari Saudari Elsa Rismaya selaku Ketua Pelaksana Gathering AKM RTV Jakarta tahun 2021. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita dapat berkumpul dalam acara gathering pada hari ini. Pertama-tama, yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Sarjito MSI selaku Direktur AKM RTV Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Dr. Edi Prihantoro SSMIKOM MMSI selaku Ketua LPPM AKM RTV Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoroyakti, Esos MMSI, selaku Pembantu Direktur 3, sekaligus Pembina BEM AKM RTV Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Emilian Sabanowo, Esos MM, selaku Ketua Program Studi AKM RTV Jakarta, yang terhormat kepada Ibu Susilowati Jakarta, yang terhormat kepada Bapak Ferry Hariyantoro, ST MMSI, yang terhormat kepada Bapak Ari Muharif Mulyadi, SIKOM MSI, yang terhormat kepada Mita Afrida Khairunisa selaku pembicara, yang terhormat kepada Saudari Angel Caroline Makale selaku Ketua BEM AKM RTV Jakarta, dan kepada seluruh staf AKM RTV yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh panitia dan seluruh mahasiswa baru yang saya banggakan.
Saya Elsa Rismaya selaku Ketua Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah membantu jalannya virtual gathering ini. Sekali lagi sangat disayangkan bahwa gathering tahun ini masih diadakan secara virtual, tetapi saya berharap apa yang menjadi tujuan gathering ini bisa tersampaikan dan membawa manfaat ke depannya. Dan untuk mahasiswa baru diharapkan dapat mengikuti kegiatan ini sampai akhir agar bisa mendapatkan sertifikat yang nantinya dibawa untuk persyaratan sidang. Sekian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Elsa Rismaya atas sambutannya. Disambung dengan sambutan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa oleh Saudari Angel Caroline Makalev, kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Harjito MSI selaku Direktur Kamar TV Jakarta, Bapak Dr. Edi Prihantoro SSMIKOM MMSI selaku Ketua LPPM Kamar TV Jakarta, Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti SOS MMSI selaku Ketua LPPM Kamar TV Jakarta, Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti SOS MMSI selaku Pembantu Direktur 3 Kamar TV Jakarta sekaligus Pembina BEM Kamar TV Jakarta, Bapak Emiran Cabanua SSMM selaku Ketua Program Studi Kamar TV Jakarta, Ibu Susulowati Diaka SEMM, Bapak Ferry Haryanto STMMSI, Bapak Ari Muharif Mulya di SIKOM MSI, Mita Afrida Khairunisa selaku pembicara, teman-teman BEM dan UKM, staf-staf Akamet TV yang namanya tidak bisa saya sebutkan satu-satu, dan seluruh mahasiswa baru Akamet TV Jakarta yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kehadiratnya kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul pada acara gathering hari ini, walaupun dalam keadaan daring. Saya, Angel Caroline, selaku Ketua BEM Akamet TV Jakarta, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada mahasiswa baru Akamet TV Jakarta. Saya harap seluruh mahasiswa baru dapat memberikan warna baru untuk Akamet TV Jakarta dan berkarya secara maksimal baik dalam hal meningkatkan kemampuan akademik maupun non-akademik. Dan kami berharap agar mahasiswa-mahasiswi baru dapat segera menyesuaikan diri dan mampu berkarya secara baik, serta tetap semangat walaupun saat ini kita masih ada dalam keadaan pandemi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Angel Caroline Makalev atas sambutannya. Selanjutnya, sambutan oleh Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti, SOS MMSI, selaku Pembantu Direktur 3 AKM TV Jakarta, sekaligus Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Semangat dong pagi hari ini dong. Selamat pagi, Pak. Saya ucapkan terima kasih atas semua yang sudah Badan Eksekutif Mahasiswa dan UKM lakukan untuk terciptanya acara pada pagi hari ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Direktur AKM RTV Jakarta, Bapak Dr. Andes Harjito, kemudian Budir 1, Bapak Dr. Widyo Nugroho, Budir 2, Ibu Susilowati Dia, dan Bapak Dr. Edi Prihantoro selaku Ketua LPPM, kemudian Bapak Emilian Sabak Banowo selaku Pembantu Direktur selaku pimpinan di AKM RTV Jakarta. Mohon maaf agak sedikit grogi karena baru pagi hari ini BEM dan UKM buat acara yang cukup meriah. Oke. Terima kasih atas semua yang sudah Anda lakukan. Memang ini sebuah proses yang panjang. Anak-anakku mahasiswa
semua. Dalam perkuliahan bukan hanya dituntut ilmu, tapi juga skill, kemampuan. Dan dalam acara hari ini kita akan menampilkan banyak sekali kegiatan-kegiatan, unit kegiatan mahasiswa, badan eksekutif mahasiswa yang mempunyai banyak sekali acara, banyak sekali peluang yang bisa Anda ikuti, sehingga Anda bisa mengembangkan diri Anda di sana. Silakan Anda semua bergabung dalam unit kegiatan kemahasiswaan, walaupun memang di masa pandemi kita semua juga serba susah, kita juga semua juga serba sulit, tapi bukan kemudian mematahkan semangat kita untuk terus mengembangkan diri. Silakan bergabung sehingga kemampuan Anda bisa diasah dan akhirnya nanti Anda selesai dari perkuliahan, talenta Anda bisa gunakan dalam dunia pekerjaan. Mungkin dari saya itu, terima kasih atas kesempatannya. Waktu dan tempat saya kembalikan ke MC. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Yohanes Ari Kuncoro Yakti, SSM MSI atas sambutannya. Kemudian sambutan oleh Bapak Dr. Edi Prihantoro, SSM IKOM MMSI, selaku Ketua LPPM AKM RTV Jakarta. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Mohon maaf saya lagi di jalan, jadi tidak on cam ya. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur AKM RTV, Bapak Dr. Sarjito MSI, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen AKM RTV, serta adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita semua dapat berkumpul dalam forum virtual yang diadakan oleh BEM AKM RTV Jakarta. Selamat datang juga saya ucapkan kepada seluruh mahasiswa baru AKM RTV Jakarta Universitas Gunadarma yang telah aktif untuk mengikuti acara hari ini. Semoga dengan adanya acara ini adik-adik semua bisa mendapatkan pemahaman yang sama, visi yang sama dengan kakak-kakak senior serta institusi AKM RTV Jakarta. Di sini saya akan hanya berpesan ataupun mengingat kepada seluruh mahasiswa, baik itu BEM atau mahasiswa baru terutama, bahwa ada kerjasama yang kita jalin antara AKM RTV Jakarta dengan Universitas Gunadarma. Jadi saya selalu mengingatkan bahwa Anda adalah bagian dari Universitas Gunadarma, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh BEM ataupun yang lain UKM dapat juga dikolaborasikan dengan BEM ataupun UKM lain di Universitas Gunadarma. Tentunya melalui bimbingan Pak Yohanes Ari, adik-adik sekalian bisa lebih aktif untuk berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di fakultas lain di Universitas Gunadarma. Tidak menutup kemungkinan ada beberapa kegiatan yang bisa dikolaborasikan, misalnya PKM ataupun kegiatan Abdimas ya dan lain sebagainya. Apalagi dalam konsep kampus merdeka ini kita diminta ataupun dituntut untuk dapat berkolaborasi dengan universitas mahasiswa lain di fakultas lain ataupun dengan beberapa instansi ataupun industri yang ada. Sehingga hal-hal seperti ini perlu kita seriusin ya untuk dilaksanakan. Ya, semoga ini yang menyiapkan adik-adik sekalian untuk menuju satu SDM emas di tahun 2045 yang akan datang. Ya, melalui kegiatan-kegiatan kemahasiswaan ataupun kegiatan lain di AKM RTV diharapkan dapat diikuti dengan baik oleh seluruh mahasiswa, dimanfaatkan semaksimal mungkin sebagai tempat untuk menempa diri. Ya, karena saya selalu berpesan bahwa di S1 itu adalah dasar karir Anda atau basic dari karir Anda itu di S1 sebetulnya. Ya, artinya kalau S1 Anda melalui D3 AKM RTV itu bisa maksimal, maka saudara-saudara sekalian akan dapat manfaat di kemudian hari
di dalam mencari pekerjaan ataupun mencari peluang baik itu di instansi pemerintah ataupun swasta yang lain. Saya ucapkan terima kasih juga kepada BEM. Moga-moga BEM menjadi motor penggerak bagi seluruh mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik, ya, kegiatan-kegiatan yang berkualitas, sehingga bisa menjadi motor bagi seluruh mahasiswa untuk berpikir kreatif, ya, menghadapi masa depan ataupun persaingan di masa yang akan datang. Jika ada sesuatu hal yang ingin didiskusikan, kami terbuka pintu lebar-lebar ya untuk berdiskusi, tentu dengan mekanisme yang ada ya, misalnya melalui BEM, melalui Pak Yohanes Hari dulu sebagai pembina BEM, kemudian bisa dikoordinasikan dengan kami di pengelola AKM RTV Jakarta. Ya, dan sekali lagi bahwa AKM RTV adalah bagian dari Universitas Gunadarma, jadi kita adalah keluarga besar dan itu dan dari awal memang kita sudah selalu ingatkan bahwa memang ada pilihan-pilihan ya yang Anda bisa pilih ketika Anda akan mendaftar, dan ketika Anda memutuskan ini di AKM RTV, menurut saya mulailah dengan bismillah. Inilah awal dari studi Anda, ini adalah awal dari karir Anda. Jadi tataplah masa depan yang lebih baik di AKM RTV Jakarta. Mungkin itu pesan saya untuk seluruh mahasiswa AKM RTV dan BEM sekaligus ya. Nah, kita selalu bisa berkolaborasi, kita terbuka untuk diskusi dengan mahasiswa, mengadakan kegiatan-kegiatan yang bermakna, ya, baik itu seminar atau kegiatan abdimas atau yang lain, yang tentunya program-program ini harus dijalankan, mengingat mahasiswa semakin banyak di AKM RTV. Demikian sambutan dari saya, terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Edi Prihantoro SSMIKOM MMSI atas sambutannya. Dan terakhir, sambutan sekaligus pembuka acara oleh Bapak Dr. Andes Sarjito MSI selaku Direktur AKM RTV Jakarta. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya. Selamat pagi yang terhormat Ketua Panitia Catering 2021, yang saya hormati semua pimpinan jajaran AKM RTV Jakarta, 3 Ketua LPPM dan Ketua Program Studi, Bapak Ibu dosen, dan anak-anakku mahasiswa, terutama mahasiswa baru dan lama yang saya cintai. Syukur alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, karunia, inayah dalam acara gathering virtual ini. Anak-anakku mahasiswa, gathering merupakan media atau wahana dalam koordinasi, ya, dalam koordinasi saling berkomunikasi di antara mahasiswa maupun lembaga yang Bapak pimpin di AKM RTV. Adanya gathering ini akan memudahkan komunikasi semua mahasiswa dalam bentuk apapun, baik itu UKM, baik itu masalah akademisi maupun non-akademisi. Saya bangga sekali kepada anak-anakku mahasiswa bahwa adanya gathering ini nanti akan bisa merubah sikap-sikap yang tadinya terkotak-kotak berkelompok akan menjadi satu. Karena dengan adanya gathering ini komunikasi akan berjalan dengan baik. Baik itu secara tatap muka maupun secara virtual dalam mengatasi hal-hal yang menjadi rintangan bagi kemahasiswaan maupun UKM-UKM kegiatan yang lain. Anak-anakku mahasiswa yang saya cintai, bahwa AKM RTV ini telah berjalan dengan panjang, tapi selama saya memimpin dan saya mengamati banyak berbagai prestasi yang kita amati hanya karena dari kekompakan teman-teman mahasiswa. Maka dengan adanya gathering ini, saya mengharapkan gitu kepada anak-anakku mahasiswa untuk bisa saling mengerti, saling memaknai, ya, komunikasi itu sangat penting, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Itu yang
bisa kami sampaikan kepada anak-anak mahasiswa. Jika ada permasalahan-permasalahan yang tidak bisa dipecahkan secara pribadi, mungkin dengan bimbingan Wakil Direktur 3, Bapak Dr. Ari Yohanesari, mungkin bisa konsultasi dan bisa dipecahkan dengan sebaik mungkin. Nah, maka dari itu adanya gathering ini penting, ya, penting perjalanan anak-anakku mahasiswa untuk ke depan, gitu ya. Jangan terprovokasi hal-hal yang di luar kemampuan kita, karena AKM-RTV itu selalu kita berikan wadah atau semacam koordinasi dalam bidang apapun. Untuk itu, untuk menyingkat waktu pada acara gathering ini semoga bisa berjalan lancar, dan saya mengharapkan anak-anakku mahasiswa yang baru bisa segera beradaptasi sehari-hari selama pandemik maupun nanti setelah pandemik ini berakhir, ya. Cepatlah beradaptasi sehingga nanti kita bisa berjalan dengan kompak. Untuk mempersingkat waktu, maka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pada acara gathering tahun 2021 AKM-RTV Jakarta saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Harjito MSI atas sambutannya. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke dalam acara inti, yaitu Gathering AKM-RTV Jakarta tahun 2021 dengan tema Membangun Semangat Mahasiswa Baru dengan narasumber kita yang sudah hadir, yaitu Kamita Afrida Khairunisa selaku Putri Pendidikan Intelektual dan Karakter tahun 2020. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Halo, tes. Suaraku clear gak? Kedengeran gak? Udah ada, Kak, kedengeran. Oke, thank you so much. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Mita Afrida Khairunisa, seperti yang di-mention tadi sama MC, kan intelektual dan karakter 2020, dan terima kasih juga atas kesempatan emasnya pada panitia telah memberikan aku undangan untuk hadir sharing di sini. Sebelum aku disclaimer dulu nih, mau menggurui siapapun. Jadi di sini kita sharing aja, dan ketika nanti sesi Q&A, apabila ada pertanyaan yang tidak aku sanggup dijawab, maka aku meminta maaf gitu. Jadi disclaimer dulu di awal. Berarti panitia aku langsung share screen ya? Ya, boleh, Kak. Silakan. Udah kelihatan belum? Sudah, Kak, sudah kelihatan. Oke, jadi glimpse of me ya, kayaknya nggak perlu aku ulas banyak-banyak. Jadi sudah di-mention tadi, kemudian aku sekarang juga kegiatannya lumayan banyak, kayak gini, mungkin bisa dibaca. Kita langsung aja nih ke judulnya. Jadi aku kasih judul How to Stay Productive When the World is on Fire. Gimana cara kita bisa tetap produktif? Kenapa aku bilang when the world is on fire? Pada saat dunia kita ini berada di tengah-tengah survive dengan perkakas yang kita punya, dengan fasilitas, dengan teknologi yang kita punya, bagaimana cara kita memanfaatkan hal-hal tersebut. Oke, untuk meregangkan otot nih ya, otot kepala, otot Nah, let's play Q&A first. Jadi ini aku bikin kuis tipis-tipis aja sih. Jadi aku pingin kita tetap dua arah, jadi nggak satu arah gitu ya.
Aku pengen tahu nih teman-teman, boleh dong dibuka gadgetnya, terus langsung ke, sebentar ya, ke sini dulu, ke pollf.com/mitafria256. Kalau sudah, kabarkan aku di kolom komentar. Habis itu nanti teman-teman jawab pertanyaannya. Oke. Sudah terlihat belum? Aku mulai activate ya. Jadi teman-teman, aku pengen tahu perasaan apa yang sedang teman-teman rasakan pagi ini. Atau kalian punya keluhan atau punya kesulitan selama pandemi ini, silakan di-share aja, karena di sini nanti bakalan anonim, nggak bakal terlihat siapa yang jawab gitu. Jadi sebagai stimulus ya, sebelum kita sharing, mungkin bagi sebagian teman-teman di sini takutnya nanti materinya terlalu berat atau kayak gimana. Jadi aku pengen tahu dulu teman-teman di sini sedang merasakan apa pagi ini. Kemudian selama pandemi merasakan kesulitan apa, keluhan apa yang bikin teman-teman paling merasa kayak nggak bisa lagi deh gue survive, gue capek kayak gitu. Oke, bosen nggak punya duit. Oke, satu jawaban sudah masuk. Teman-teman yang lain gimana nih? Kesulitan ekonomi yang tiap hari makin lama makin besar. Ya, absolutely agree. Bingung, uang habis, betul. Kesepian plus nggak ada duit. Oke. Ini kompleks sekali ya, kesepian dicampur dengan nggak ada duit itu rasanya. Oke, cara yakinin diri dan fokus dirinya kurang aja. Oke. Gabut, iya. Aku juga ngerasain. Aku somehow ya suka, saya kurang merasakan sosialisasi kepada teman dan dia. Capek diam di rumah mulu, nggak bisa bersosialisasi. Iya, betul banget. Betul. Iya, teman-teman. Iya. Semuanya aku setuju banget, karena hampir semuanya aku rasain. Before this pandemic hit us gitu ya. Mungkin dulu kita ketemu sama orang nggak ketakutan atau nggak merasa anxious gitu, nggak ada kekhawatiran berlebih. Tapi jujur aku mungkin yang di sini dilihat sama teman-teman, I'm a public speaker gitu misalnya. Tapi jujur aja gitu, pandemi betul-betul tadinya aktif berbicara, maksudnya bersosialisasi di hadapan umum kayak gitu ya. Tapi karena keadaan mengubah segalanya gitu, aku yang tadinya ngisi di venue langsung, terus akhirnya sekarang lebih banyak ngisi lewat virtual kayak gini, itu juga sangat mempengaruhi sekali gitu. Oke. Kita langsung aja yuk teman-teman. Oke, kita langsung aja ke materinya. Oke, sebelum itu aku pengen tanya sama teman-teman semua, pertanyaan lagi sebelum aku jelasin nih apa materi yang aku pengen bawain hari ini. What does youth mean to you? Apa sih arti pemuda di dalam pandangan kalian gitu? Apa sih arti pemuda yang mana kita salah satu bagian dari pemuda itu gitu? Coba aku pengen lihat di kolom komentar, boleh? Apa arti pemuda bagi rekan-rekan sekalian? What does it mean to you? Pertanyaan yang simple kelihatannya, tapi lumayan kompleks ya, karena banyak orang punya perspektif berbeda tentang apa arti pemuda itu di hadapan mereka. Oke, sambil menunggu jawaban teman-teman, ada yang mau jawab apa arti pemuda bagi kalian? Oke. Thank you. Masa depan, masa muda di mana? Oke, yes. Definitely. Generasi penerus bangsa, ya, betul banget. Oke. Aktif dan inovatif, betul. Seseorang yang sedang berjuang, yes, betul. Pemegang, yes, betul. Oke, thank you so much teman-teman buat feedback-nya yang masif dan positif sekali. Aku sangat senang. Kemudian,
Kalau menurut aku, apa sih arti pemuda bagi diriku yang aku jadikan formula ya? Ada 3 arti pemuda bagiku. Dan ini bisa juga teman-teman terima, ya bisa juga teman-teman tidak terima, tidak apa-apa. Namun we cannot deny bahwa ternyata pemuda ini ada 3 loh perannya. Yang pertama driving force, yang kedua an era balancer, and yang ketiga development actor. Apa sih yang dimaksud dengan driving force? Betul banget. Tadi kaitannya dengan penerus bangsa, itu betul banget. Karena driving force artinya adalah motor penggerak keberlangsungan peradaban, kemajuan bangsa, kemajuan zaman, itu fondasinya ada di pemuda. Driving force, kita adalah penggeraknya. Gitu loh. Jadi, kenapa sedang hype sekali gitu ya di tengah-tengah kita bahasan tentang bonus demografi. Oke, mungkin di sini terdengar klise, teman-teman bosen, gue udah pernah dengar atau gue pernah baca jurnalnya banyak sekali ya, melimpah sekali, menjamur sekali, tapi memang we cannot deny it ya. Driving force, kita berperan di tengah-tengah masyarakat dunia, masyarakat global sebagai motor penggerak. Kalau nggak ada peran pemuda nih, bisa-bisa zaman kita terus-terusan statis kayak gini, cuman diem-dieman aja gitu, nggak ada inovasi yang dapat diciptakan atau dapat dirasakan gitu. Kemudian yang kedua ada an era balancer. Kenapa aku bilang an era balancer? Ketika pemuda dalam suatu zaman semuanya atau hampir semuanya berbuat kerusakan, maka suatu peradaban itu juga akan rusak. Tapi kalau pemudanya punya kontribusi dan dedikasi yang positif, dedikasi yang baik, yang bagus, maka peradaban tersebut sendirinya akan menjadi peradaban yang cemerlang, yang gemilang. So, kenapa aku bilang era balancer? Pemuda adalah penyeimbang era, penyeimbang berlangsungnya peradaban. So, we have to live with it gitu. Dengan title an era balancer, kenapa? Karena memang kenyataannya seperti itu. Kita juga punya tanggung jawab untuk menyeimbangkan nih, misalnya di tengah-tengah krisis. Banyak sekali misalnya sekarang hype lagi nih ya, tiba-tiba banyak begal di mana-mana atau tiba-tiba banyak copet di mana-mana, siang bolong banyak yang berani nyopet gitu ya. Ya kita diberikan pertanyaan nih. Artinya kita dituntut untuk memilih, lo mau jadi orang seperti itu atau lo mau tetap jadi orang yang baik gitu. Dalam artian kita menjadi penyeimbang di tengah-tengah krisis ini. Ketika orang-orang berbuat jahat ya, oke, dengan alasan perut lapar gitu ya, tapi kita dianugerahi akal dan nurani untuk berpikir dan memilih serta memutuskan kita mau jadi apa dan kita mau melakukan apa gitu. Yang ketiga, development actor. Ini sangat kaitannya erat sekali juga, relevan sekali dengan bonus demografi. Development actor artinya aktor pembangunan. Selain kita menjadi penikmat atau konsumen ya dari dari kemajuan teknologi misalnya, kita juga berperan sebagai aktornya gitu. Apakah kita mau dikonsum sama kemajuan teknologi tersebut sehingga kita lupa diri gitu loh. Oke, yang tadi bilang nggak punya duit, bosan, gabut, bla bla bla. Ketika kita sudah release our feelings, to express our feelings about it, regarding it, kemudian kita tetap memilih untuk misalnya rebahan atau kita memilih misalnya scroll social media. What's the point gitu. Jadi development actor, oke gitu. Lanjut. Sebelum kita menyoal lebih lanjut tentang bagaimana caranya jadi produktif, latar belakang atau background ini aku sangat suka sekali ya, deliver ke teman-teman. Kita harus tahu background-nya dulu. Kita harus tahu penggerak apa, driving force apa yang membuat kita harus jadi pemuda yang produktif. Kalau nggak, kita ketinggalan gitu misalnya ya. Karena Indonesia saat ini tengah mengalami bonus demografi dan kenaikan angkanya akan terus meningkat ya secara signifikan. Yang pertama pre-boomer. Di kakek nenek kita, mungkin ada yang uyut kita gitu ya. Dia punya persentase 1,87% dari keseluruhan total penduduk di Indonesia.
Kemudian yang kedua ada baby boomer. Ini mungkin ada dari sebagian dari kita yang punya orang tua mungkin ada di generasi baby boomer ini ya. 11,56% ya, lumayan mendominasi, tapi ternyata ada yang lebih mendominasi lagi nih. Betul-betul ketiganya adalah generasi calon yang dapat membuat peradaban kita lebih cerah, lebih gemilang lagi. Ada Gen X, mungkin ini Gen X lebih banyak ya dari kita yang punya orang tua di kategori Gen X. Dia punya persentase 21,88% dari keseluruhan total penduduk Indonesia. Kemudian yang keempat, millennials. Millennials mungkin ini cutting kita ya, yang sudah selesai dengan urusan skripsinya, kemudian ada yang lanjut S2 mungkin, atau ada yang sudah menikah, mungkin itu millennials, di kurun 24 sampai 39 tahun, dia punya persentase 25,87%. Dan yang kelima ada Gen Z. Nah, Gen Z ini mungkin adalah kita semua gitu ya, karena di sini juga aku kelahiran 2001, so mungkin banyak di sini yang punya usia sama, kita seumuran, atau bahkan mungkin aku lebih muda dari teman-teman sekalian, who knows gitu. Tapi kita bagian dari Gen Z ya, punya presentase paling besar dari keseluruhan total penduduk Indonesia yang jumlahnya 298 juta kira-kira. Dan yang terakhir adalah post Gen Z-nya juga hampir mendominasi ya, hampir menyamai baby boomer ya. Post Gen Z ini adalah adik-adik kita juga yang akan merasakan bagaimana nanti bumi di masa depan. Mereka yang akan merasakan atau menuai apa yang kita tanam, apa yang kita pupuki hari ini. Mereka yang akan menuai. So, world's top 10 economists bicara tentang duit, bicara tentang ekonomi, penghasilan, poverty atau kemiskinan, atau tiba-tiba gaji orang tua turun drastis gitu ya. Tapi dalam studi gitu ya dari IMF, International Monetary Fund, ternyata Indonesia di tahun 2016 nih, dia menempati urutan ke-8 di dunia sebagai bagian dari negara yang ekonominya kenaikan angka ekonominya bagus gitu ya. Dia punya progres dalam ekonomi itu sangat bagus. Dan di tahun kita akan menempati urutan ke-4, teman-teman, di bawah dari 3 negara adidaya yang selalu menempati urutan kenaikan angka ekonomi yang tinggi gitu, dan kita dapat bersanding dengan mereka. Itu diproyeksikan apabila kita dapat memanfaatkan bonus demografi ini. Kalau tidak, I don't know, mungkin proyeksinya akan salah gitu loh. Oke, kita langsung. So, bicara soal bonus demografi generasi emas 2045 ya, banyak dari pakar-pakar atau dosen-dosen kita gitu ya sering menyoal tentang generasi emas 2045 sorry. Nah, generasi emas 2045 juga kaitannya erat sekali dengan bonus demografi ya. So di sini aku punya formula, ada empat kategori productive residents who have certain qualifications. Ada 4 jenis atau 4 kualifikasi yang diharapkan dipunyai oleh para pemuda untuk mewujudkan atau menyongsong generasi emas 2045 di Indonesia. Yang pertama, tentu have a strong national perspective. Punya wawasan kebangsaan yang kuat, punya wawasan kebangsaan yang komprehensif, yang padat, yang solid gitu ya. Kita tidak lagi memperdebatkan perihal ideologi mana yang paling pantas atau paling layak untuk diterapkan di Indonesia, tapi rather than doing that, kita berpikir bahwa kita harusnya menambah wawasan kita tentang kebangsaan atau tentang sejarah atau tentang hal-hal yang dapat menggiring kita kepada kemajuan kayak gitu. Kemudian yang kedua ada healthy generation mentally and physically. Oke, mungkin teman-teman di sini aku tidak bisa menyangkal ya. Aku pun mungkin jadi bagian dari hal ini gitu. Banyak yang entah kenapa this past 3 years ya,
3 tahun belakangan ini tuh hal-hal tentang mental thingy atau mental illness, mental health itu mulai menjamur ya di telinga kita tuh, mulai rasanya yang tadinya asing jadi sangat dekat dengan telinga kita gitu ya. Tentang mental health dan mental illness. Dan siapa di sini teman-teman yang sering juga nih lihat di home Instagram misalnya, itu penuh sekali, nggak penuh sekali sih, tapi banyak ya teman-teman tuh yang mengikuti campaign mental health campaign gitu ya, atau raising awareness about mental health. Itu banyak sekali kan ya teman-teman. Kalau yang setuju coba boleh komen. Aku sama sekali tidak menganggap hal itu negatif, no, itu malah sangat bagus sekali. Hal yang tadinya tidak dekat dengan telinga kita jadi sangat dekat gitu ya, jadi hal yang biasa dibahas dalam ruang-ruang diskusi gitu. Nah, itu dia kenapa kita juga sebagai pemuda gitu ya, kita juga harus sehat mental. Justru kesehatan jiwa itu mempengaruhi kesehatan fisik. Jadi sebelum kesehatan fisik ya memang yang harus kita pikirkan ya kesehatan mental gitu ya. Oke, yang ketiga ada mastering science and technology and adaptable to changes. Itu salah satu kualifikasi dari residen atau penduduk yang produktif adalah dia bisa setidaknya menguasai flexible skill atau skill-skill yang berkenaan dengan teknologi. Misalnya sekarang sudah mulai juga yang tadinya orang nih tidak bisa desain grafis, tapi karena selain tuntutan di misalnya banyak yang join di unit kampus, organisasi, BEM dan segala macamnya, yang tadinya tidak punya skill desain sama sekali, jadi karena dituntut misalnya dari cutting, dari senior, lingkungan sosial kita juga menuntut, mau nggak mau nih, desain grafis bukan skill yang dipunyai oleh orang-orang tertentu aja, atau bukan skill yang dimiliki oleh orang-orang yang eksklusif aja gitu. Jadi eksklusivitasnya sudah hilang. Artinya kita semua memang ya mau nggak mau harus punya basic untuk desain grafis tersebut gitu loh. So we should mastering science and technology. Dan yang terpenting adalah adaptif, atau kita mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan atau transformasi yang terjadi begitu cepat. Misalnya nih teman-teman ya, aku tidak bermaksud untuk share privacy gitu ya, tapi aku merasakan sekali, aku baru kehilangan papa 7 Juli lalu tahun 2021 ya, berarti baru sekitar sudah 2 bulan berarti ya. Dan ketika aku mengetahui papa sudah tidak lagi bernafas gitu ya, badannya sudah membiru, sudah lebih dingin dari jenis dingin manapun di dunia ini. Awalnya itu aku bahkan butuh waktu sekitar 1 bulan untuk punya cukup alasan untuk survive. Aku berpikir bahwa it's the end of the world already. Papa sudah tidak ada, berarti ini akhir dari duniaku begitu. Tapi transformasi yang demikian itu mau tidak mau akan kita rasakan ya, kapanpun, dan kita nggak akan siap. Kalau kita ditanya, you ready gitu, kayak apakah kamu siap dengan perubahan dan transformasi? Aku yakin hampir 100% dari kita akan jawab tidak. Kita tidak akan pernah siap. Makanya misalnya Tuhan tidak akan bertanya dulu nih ke kita, gue akan jemput atau gue akan mengangkat nyawa orang tua lo atau orang terkasih lo siap atau enggak? Kalau kita jawab nggak siap, lantas Tuhan nggak jadi nyabut nyawanya. No, it doesn't go that way gitu ya. Makanya ketika menjadi dari hal tersebut, bagaimanapun juga setiap manusia akan merasakan kematian gitu. Hubungan dengan adaptable to changes, sudah 2 bulan, mau tidak mau aku harus kembali ke rutinitasku yang sebelum saat papa masih ada. Aku mulai kembali karena soal kematian kan itu hanya tinggal menunggu waktu ya. Yang jadi pertanyaan sebelum kita mati itu, proses menuju ke sana apa yang kita lakukan? Selama hidup ini apakah kita cuma menunggu tua dan redup? Apakah kita cuma menunggu dijemput oleh malaikat El Maut gitu kan? So ya sudah, akhirnya aku mencoba untuk adaptable meskipun berat begitu ya. Dan aku harap teman-teman juga bisa menjadi
pemuda yang adaptif. Kemudian yang terakhir ada have expertise, skills, and high professionalism in their fields, able to compete with other nations. Ini yang menurutku juga jadi juru kunci atau kualifikasi kunci ya. Kita punya kepakaran, kita punya skill, dan punya profesionalitas tinggi di bidang kita masing-masing, teman-teman. Di garis bawahi keyword-nya. Di bidang kita masing-masing, di bidang yang kita gandrungi. Dan bisa berkompetisi dengan negara lain secara internasional. Itu mungkin di level yang atau skala yang nanti lebih tinggi lagi gitu ya. Cuman menyoal expertise, artinya kita tidak perlu berkompetisi dengan yang bidangnya bukan seperti bidang kita. Karena what's the use, what's the point of competing with others that have different skill dari kita gitu, atau punya expertise yang beda gitu. Jadi jangan pernah merasa kalah atau jangan pernah merasa tertinggal ketika dia udah mau nyampe garis finish tuh, padahal medan kita beda gitu loh. Karena hidup ini kan maraton ya teman-teman, bukan lari sprint kayak gitu. Kemudian sebelum kita menyoal lebih lanjut tentang caranya gimana sih untuk jadi produktif, ini aku pengen kasih ada 8 skill yang somehow kita menyebutkan must master, atau yang mau tidak mau harus kita kuasai nih. Karena boro-boro misalnya 10 tahun mendatang ya, mungkin 3 tahun atau 5 tahun mendatang, skill-skill ini sudah jadi skill yang hampir semua orang harus kuasai. Yang pertama ada SEO specialist atau content writer, kemudian ada data analysis, complex problem solving, human resource management, environmental expertise, communication, artificial intelligence, Internet of Things. Nah, ini sebetulnya sudah banyak yang yang menggandrungi ya bidang-bidang atau skill yang aku catat di sini gitu. Banyak orang memulai untuk mempelajari atau mendalaminya gitu, terutama yang SEO specialist dan Internet of Things. Karena semakin ke sini kita tahu sendiri ya bagaimana pandemi mengubah cara bekerja kita, cara berbangsa dan bernegara kita, cara kita menjaga lingkungan, cara kita menuntut ilmu, bahkan itu sudah hampir 180 derajat ya sebelum kita pandemi gitu. Yang tadinya mungkin teman-teman pernah sekolah di sekolah yang tidak memperbolehkan HP dibawa gitu ya, tapi sekarang internet, handphone, dan device lain sudah jadi punya, karena itu memang jadi perkakas utama untuk kita menuntut ilmu di era sekarang ini, di era pandemi gitu ya. Kemudian juga complex problem solving, yang tadi aku bilang juga berkaitan dengan adaptable to changes. Selain adaptable dengan perubahan, bisa beradaptasi dengan perubahan, kita dapat mengidentifikasi masalah dan mengubahnya menjadi solusi. Itu kan salah satu skill yang mau tidak mau kita harus kuasai juga ya, complex problem solving. Semakin kesini persoalan, konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat semakin kompleks, semakin terkadang out of control, tapi kita tetap dituntut untuk bersama-sama mencari solusinya. So complex problem solving sangat penting untuk kita dalami begitu ya. Kemudian kita langsung aja nih teman-teman menyoal produktif. Sebelum aku kasih tahu step by step-nya bagaimana. So according to KBBI, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia nih, bahasa persatuan kita, produktif ternyata artinya adalah bersifat atau mampu menghasilkan dalam jumlah besar, mendatangkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya, serta dia bersifat menguntungkan. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk membentuk unsur-unsur baru. Jadi sebelum kita berusaha untuk menjadi manusia yang produktif, of course, harus ada background-nya dulu. Kita harus tahu secara etimologi itu produktif itu apa sih? Jangan-jangan produktif yang kita pahami selama ini hanya sekadar miskonsepsi semata gitu ya. Di tengah masyarakat kita harus mendulang prestasi sebanyak-banyaknya tanpa kita tahu purpose atau tujuan kita apa gitu misalnya ya. So, sebelum kita lebih lanjut bicara soal produktif, ya kita harus tahu dulu artinya. Kita harus menginternalisasikan apa arti produktif itu ke dalam jiwa kita nih, sebelum kita memutuskan untuk
produktif gitu ya. Jadi dia mampu menghasilkan, mendatangkan manfaat of course. Kalau dia tidak mendatangkan manfaat bahkan untuk diri kalian sendiri, maka itu bukan produktif. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mampu menghasilkan terus-menerus, artinya dia juga dapat membentuk unsur-unsur baru dan juga sustainable atau berkelanjutan. Generasi di masa depan juga mampu merasakan apa yang kita lakukan hari ini. Itu salah satu juga arti dari produktif. Oke. Menyoal produktif lebih lanjut, it's simple, tapi sebetulnya kompleks ya. Simple. Start by why. Start with why. Mulai dari kenapa. Kenapa sih lo mau gabung BEM? Kenapa sih lo ikut seminar hari ini atau gathering hari ini? Kenapa sih lo join unit kampus ini? Kenapa sih lo mau join relawan ini? Start with why. Tanya dulu kenapa. Mudarat sama manfaat lebih banyak mana? Kalau misalnya orientasi atau tujuan kita mengikuti satu kegiatan adalah pertama, untuk gue dendam sama mantan, gue pengen lihat mantan gue sekarang aktif di mana-mana. Kalau dari orientasi saja sudah bermasalah, outputnya tidak menutup kemungkinan juga akan bermasalah, teman-teman. Jadi why-nya dulu, dia adalah identitas kita nih. Ketika why atau kenapanya kita ini bagus, maka dia akan melahirkan citra atau identitas yang bagus juga dari dalam diri kita. Jadi why ini driving force, motor penggerak. Kalau yang tadi pemuda motor penggerak majunya peradaban, kalau why dari Golden Circle-nya by Simon Sinek, driving force-nya adalah penggerak jiwa kita untuk melakukan sesuatu itu apa? Yang membuat kita tergerak untuk melakukan suatu kegiatan itu apa? Kemudian worldview, pandangan kita terhadap dunia atau perspektif atau backgrounds, purposes, beliefs atau kepercayaan kita. Kita punya kepercayaan apa nih terhadap satu kegiatan? Gue percaya kegiatan tersebut dapat membuat gue jadi manusia yang lebih bijaksana lagi. Itu bagus. Keep that belief in yourself, gitu loh. Kemudian yang kedua adalah how. Ketika kita sudah menemukan kenapanya kita nih, why, kenapa sih lo mau melakukan itu? Kenapa lo mau produktif misalnya kayak gitu. Nah, ketika kita sudah menemukan background-nya, purposes-nya, di how, how-nya, kita membentuk proses, atau kita harus membentuk habit, atau sebuah sistem yang dapat menggiring kita kepada outcome nanti, kepada hasil dari dari upaya kita menjadi manusia yang produktif. Ketika kita sudah tahu why-nya, kita tahu how, kita membentuk habit. Artinya subuh misalnya gue harus bangun. Setelah subuh gue nggak boleh tidur lagi, gue langsung mandi biar seger, atau langsung olahraga dulu baru mandi. Kemudian sarapan, kita setting up schedule gitu ya, kita jadi manusia yang produktif dari mulai bangun di pagi hari aja gitu, misalnya kita membentuk habit seperti itu. So yang ketiga adalah what atau outcomes-nya. Setelah why dan how sudah kita setting, sudah kita buat rangkai sedemikian rupa, maka outcomes-nya nih apa? Results atau real manifestation of our why. Manifestasi nyata dari kenapanya kita. Kalau tujuannya atau outcome-nya ini tidak terukur atau terarah, ya seperti yang ada di sini tadi, produktif menurut aku keyword-nya adalah terukur dan terarah. Kalau kamu melakukan sesuatu, output-nya belum, masih bayang-bayang nih, masih ambivalen, masih abu-abu. So what's the point? Daripada abu-abu, mending kita cari yang jelas aja. Daripada cuman capek-capekin batin misalnya, capek-capekin pikiran, gabung 20 organisasi gitu ya. Rapat 5 device at a time. Tapi outputnya kok nggak terukur ya. Nanti setelah gue keluar dari organisasi ini apa ya outputnya kira-kira? Aku setuju bahwa setiap hal yang kita lakukan tidak perlu harus terukur dari segi angka atau nominal. Aku setuju. Hal tersebut kita pikirkan tergantung gitu loh. Maksudnya tidak di semua situasi begitu ya. Kita harus tetap memikirkan apakah hal yang kita lakukan ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dulu deh. Jangan bermanfaat untuk orang lain dulu. Bermanfaat dulu nggak buat diri kita. Kalau misalnya cuma bikin kita letih misalnya, cuma bikin kita anxious, cuma bikin kita terus-terusan kejar-kejaran dengan entah siapa,
what's the point of being productive then? Gitu. Kemudian highly productive people's habits. Ini ada habit atau perilaku dari manusia-manusia yang produktivitasnya sangat tinggi gitu ya. Yang pertama adalah focus on most important task first. Fokus pada task atau tugas-tugas yang paling penting dulu dan harus dikerjakan saat itu juga dulu. Fokus deh. Atau setidaknya teman-teman bikin timetable atau schedule atau agenda per hari deh misalnya, atau per minggu lebih bagus gitu ya, per minggu dibuat, dan di setiap agenda mingguan itu kalian selain pasang due date-nya atau deadline-nya, itu memudahkan kita untuk tahu gitu ya. Ketika kita tahu deadline, itu memudahkan kita untuk tahu mana dulu nih yang harus gue kerjain gitu. Ketika melihat deadline, lihat juga tingkat kesulitannya. Kalau misalnya ada satu tugas yang dia deadline-nya deket nih, tapi dia nggak sulit-sulit banget, bisa dikerjain lah 15 menit gitu misalnya. Terus ada deadline-nya lebih lama dari yang tadi misalnya. Deadline-nya 2 hari setelah si tugas yang sulit tadi. Tapi dia itu betul-betul sangat krusial untuk kelangsungan studi kita misalnya. Ini harus dikerjain selama berhari-hari nih. Oke, mau nggak mau kita putuskan. Focus on that important task yang berpengaruh terhadap GPA kita atau terhadap IPK kita begitu. Jadi kalau menurut aku adalah fokus kepada tugas-tugas yang penting dulu. Yang lainnya game, relationship, singkirkan dulu deh kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah make a distraction list to stay focused. Bikin list distraksi untuk kita tetap fokus. Misalnya selama pandemi ini nih, ada yang bikin kita terdistraksi terus dari upaya menggapai mimpi-mimpi kita. Misalnya distraksinya gebetan. Artinya kita merasa bahwa dalam suatu waktu kita lagi rajin banget nih. Kita lagi, ambitious banget. Gue pengen gabung organisasi ini, gue sudah tahu nih why gue kenapa, gue sudah tahu manifestasinya nanti apa, segala macam. Tapi tiba-tiba gebetan yang kemarin ghosting kamu, dia datang lagi. Terus kamu langsung mikir, jangan-jangan memang dia jodoh gue ya, dia balik lagi nih. Iya deh, kayaknya ini jodoh gue deh, gitu loh. Yang tadinya itu dihadirkan untuk sebagai apa ya, orang produktif gitu loh. Tapi ketika gebetan kalian yang ghosting atau PHP kalian datang, kalian langsung terdistraksi. Kalian langsung yang tadinya lagi ngerjain project di chat, yaudah deh, tar dulu, ini mumpung si dia lagi ngechat, padahal setelah itu mungkin aja di ghosting lagi, kamu badutnya dia aja gitu misalnya, gitu. Make a distraction list. Kemudian yang ketiga adalah break task into smaller pieces. Artinya segregasi atau pisahkan tugas-tugas menjadi bagian yang lebih kecil lagi, gitu loh. Misalnya ada tugas organisasi nih misalnya, kita bakalan jangan organisasi misalnya KKN ya, kita bentar lagi bakalan KKN nih. Itu kan dia masih dalam namanya KKN kan masih dalam tugas, masih dalam tema tugas yang besar gitu ya, KKN gitu. Tapi kita belum break that task into smaller pieces. Kita belum kalau kita bilang itu menghancurkan ya, atau memotong gitu loh, menjadi pieces, menjadi hal-hal yang bisa kita kerjain dari skala terkecilnya. Misalnya dari KKN itu, tugas kita adalah survei desa. Habis survei desa, kita bikin rundown. Habis bikin rundown, kita tentukan tema atau judul KKN-nya. Kita bikin selain rundown, kegiatan apa aja yang bakalan kita lakuin di desa, dari sektor ekonomi apa, dari sektor pendidikan apa, itu kan break into smaller pieces ya. Gak mungkin kita KKN bentar lagi gitu loh, tulis due date-nya atau deadline-nya, setelah itu udah selesai, kita nggak break the task into smaller pieces gitu ya. Mungkin itu klise ya, mungkin teman-teman juga di sini juga udah tahu. Ini sama-sama jadi self reminder buat aku juga, bahwa penting ketika tugas
tugas yang masih bertema besar yang masih belum dikerucutkan lagi, penting untuk kita break jadi tugas yang lebih kecil lagi sehingga kita bisa leluasa mau kerjain yang mana dulu nih. Kita tahu yang mana dulu yang mau kita kerjain. Kemudian yang keempat adalah manage your energy. Ini penting banget teman-teman. Jangan cuman kita cari tahu cara manajerisasi waktu ya. Karena ketika kita sudah berhasil memanage waktu, tapi kita masih belum bisa manage energy, itu ya what's the point juga of managing your energy. Ini sangat relevan ya. Kayak misalnya, oke, siapa di sini teman-teman yang suka jadi tempat curhat orang lain misalnya? Boleh coba dicurhatin di kolom komentar siapa nih teman-teman yang memang jadi listener atau pendengar bagi teman-teman yang lain atau bagi orang lain yang minta curhat gitu ya. Terkadang kita overwhelmed, kita merasa kita udah, aduh, I'm so sick of this, udah energi kita sendiri, kita tidak dapat mengontrol kapan kita bisa ngomong tidak atau kapan kita bisa nolak gitu ya. Jadi penting sekali untuk tidak terus-terusan menjadi pendengar. Instead of that, ya kita harus juga mau, dan orang tersebut juga harus bersedia misalnya mendengar kita, karena energi negatif itu bisa datang dari arah mana aja gitu, bahkan dari orang-orang terdekat kita yang suka curhat ke kita gitu loh. So manage your energy. Kemudian yang kelima ada plan for when things go wrong. Rencanakan apa yang bisa kamu lakukan atau apa yang harus kamu lakukan ketika semuanya tidak sesuai ekspektasi. Outputnya sama sekali tidak sesuai dengan ekspektasi, karena yang namanya hidup sangat dinamis sekali ya. Hati manusia aja bisa dibolak-balik sama Tuhan ya. Apalagi ya zaman yang transformasinya kencang sekali. Bisa berganti bahkan mungkin dalam 1 menit aja gitu di luar negeri, kita nggak tahu masyarakat global ada apa di sini, ada apa di sana, itu sangat cepat sekali transformasi. So rencanakan ketika sesuatu akan terjadi tidak sesuai ekspektasi kita, itu rencanakan. Kemudian yang terakhir ada contemplating and evaluating regularly. Ini penting sekali teman-teman, berkontemplasi itu penting, evaluasi itu penting. Jadikan semua outputnya nih, kalau kita sudah pikirkan dia sudah terarah, dia sudah terukur, apa nih yang bisa kita jadikan bahan evaluasi untuk bergerak besok lagi, kayak gitu. Contemplating, oke, sewaktu-waktu kita yoga, coba sewaktu-waktu kita meditasi, atau sewaktu-waktu kita pergi ke nature, ke alam, kita kontemplasi. Oke, kemarin gue ngapain aja ya, gue udah beneran produktif belum ya, kontemplasi apakah hal yang gue lakuin harmful atau berbahaya untuk kesehatan gue misalnya, dan semacamnya. Langsung, so keeping our spirits up during pandemic, bagaimana cara menjaga semangat kita untuk tetap ada di atas during pandemic. Yang pertama, try not to overstudy nor procrastinate. Jangan mencoba untuk overstudy atau belajar terus-terusan. Itu otak nggak dikasih istirahat. Kita masih maunya mikir terus, kita maunya 24/7 deh, dari pagi sampai malam kita belajar terus gitu ya. Overstudy itu sangat tidak bagus juga gitu ya, karena kan meskipun manusia juga diberikan kesempurnaan berpikir, cara berpikir gitu ya, tapi kan kita juga yang namanya otak ya, kita pikirin aja, komputer misalnya 24 jam kita nyalain kan pasti akan rusak gitu ya, apalagi manusia juga kan kita lebih rentan lagi gitu kan. So try not to overstudy nor procrastinate. Jangan juga menunda-nunda pekerjaan, karena menurut aku menunda pekerjaan itu penyakit sih. Dia induknya dari penyakit produktivitas kalau menurut aku. Kenapa? Karena ketika dia sudah dekat deadline, dia akan meningkatkan rasa anxious kita. Dia juga bikin kita jadi kita procrastinate, terus bisa besok lah, kalau udah besok kenapa harus sekarang, misalnya kayak gitu. Padahal menurut aku, live your life as best as possible today. Hiduplah sebaik mungkin hari ini, karena belum tentu ada besok teman-teman, belum tentu ada besok. So jadi jangan terus berpikir bahwa masih ada besok.
oh besok kita akan melihat hari yang lebih cerah dari hari ini. Oke, aku setuju. Tapi coba try to live your life today. Pikirin aja dulu hari ini. Kan kita nggak tahu besok, siapa tahu misalnya tiba-tiba kiamat atau ada badai matahari, who knows. So iya gitu. Kemudian yang kedua ada reduce the sense of self-isolation. Kurangi perasaan atau mengisolasi diri gitu ya. Aku tahu teman-teman, aku pun merasakannya. Setiap malam masih aku suka harus menangisi diriku, bukan menangisi diriku, artinya aku harus masih nangis dulu untuk tidur gitu ya. Itu sangat wajar sekali gitu loh. Cuman ketika kita punya peluang atau kita punya kesempatan, misalnya sekali deh gitu ya, di tengah pandemi ini, bisa sesekali deh. Sesekali oke, diajak sama orang tua kita, dek kita beli ini yuk, beli makan misalnya nasi uduk di depan yuk. Kita udah lama tuh nggak ngobrol sama tetangga itu misalnya, kita udah lama nggak beli sayur di situ loh, gitu ya, kita udah lama nih di rumah aja nih, gitu kan ya. Jadi sense of belonging kita terhadap masyarakat semakin lama semakin berkurang, gitu ya. Rasa kepemilikan kita terhadap society, terhadap publik semakin berkurang. So reduce that sense of self-isolation, gitu loh. Jadi hal-hal kecil seperti itu, misalnya nyapa tetangga, ngasih makan kucing di jalanan, beli sayur di depan komplek, itu kan juga salah satu dari upaya mencegah turunnya sense of belonging kita. Kemudian yang ketiga adalah stay physically and emotionally active. Tetap sehat atau tetap aktif dalam berpikir dan juga tetap aktif dalam secara physically atau dalam hal fisik ya, berolahraga. Tetap aktif. Makanya tadi aku bilang penting sekali untuk contemplate, teman-teman, berkontemplasi dan evaluasi. Kenapa? Itu yang bikin otak kita terus bekerja. Apa yang membuat otak kita atau IQ kita terus menerus naik itu bisa. Itu sangat possible. Apa yang dapat membuat IQ naik? Simple, think, berpikir. Artinya bukan kita menjadikan semua hal ya, dari yang kecil kita jadikan masalah besar. Misalnya, itu hantu ada nggak ya? Jangan-jangan Tuhan cuma kaligrafi gitu. Misalnya, jangan-jangan Tuhan hanya patung. It's apa? Itu membuat kita justru jadi overthink gitu ya. Artinya kita memutuskan untuk memikirkan hal-hal yang penting gitu ya. Kita manusia akan siap terhadap perubahan ketika manusia itu terus mengembangkan pola pikirnya, dari misalnya membaca buku, dari menonton YouTube, dari mendengar podcast, itu yang bikin pikiran kita tetap aktif kayak gitu. Dan yang terakhir adalah organize our home or do declutter once in a while. Kadang-kadang kita perasaan khawatir, gelisah tuh datangnya dari mana sih? Ternyata ketika aku figure out, ternyata ya salah satu yang bikin kita nggak fokus, pusing, ruwet adalah kondisi lingkungan kita yang kotor, kondisi lingkungan kita yang tidak teratur, yang tidak terorganize. Misalnya kamar kita nih berantakan, spraynya pada keluar-keluar, selimut nggak kita lipat. Coba deh bedakan, komparasikan ketika semuanya itu sudah rapi dengan ketika kamar kita belum rapi. Itu gimana teman-teman? Itu perbedaannya sangat signifikan sekali. So organize things, organize apapun ya, entah itu rumah, kemudian jadwal, kemudian studi dan segala macamnya. So stay organized gitu. So, ways to stay active and sane during your online studies itu apa ya teman-teman? Ways atau apa sih caranya untuk tetap bisa aktif dan tetap sane? Apa tuh sane? Tetap waras selama pelajaran atau selama kegiatan belajar mengajar online atau daring. Gimana ya caranya biar gue tetap waras dan gue tetap mau bertahan hidup nih gitu ya. Sedangkan tugas kuliah makin nggak waras, makin nggak manusiawi misalnya kayak gitu. Yang pertama, ini penting banget. Start the day properly. Mulai harimu dengan benar. Kenapa aku bilang benar? Misalnya, ini ada aku tulis juga, don't stay unshaved in pajamas. Jangan biarkan piyama atau baju tidur masih melekat di diri kamu ketika kamu mulai hari. Itu penting sekali. Start the day properly. Karena itu yang bikin energi dalam diri kita tuh, dia yang menentukan energi di dalam diri kita ketika kita bangun di pagi hari. Ketika kita masih stay dalam piyama kita dan kita nggak mandi, nggak bergegas, nggak mengerjakan sesuatu misalnya,
itu akan berpengaruh sekali dengan aktivitas kita selama 1 hari bahkan ya. So usahakan, ini juga jadi self reminder buat aku karena aku pun masih suka-suka seperti itu gitu ya. Aku sama sekali tidak mau menggurui. Ayo kita sama-sama start the day properly, living our life today as best as possible. Mulainya ya dengan tidak melekatkan baju tidur, kita langsung mandi misalnya habis sholat subuh, atau yang non-mus bangun pagi olahraga langsung ganti baju kayak gitu. Yang kedua, set regular hours and stick to the schedule. Yang aku bilang tadi, ini kaitannya erat dengan slide berikutnya, ini seru sekali. Stick to the schedule artinya teman-teman, kita tahu kapan harus melakukan sesuatu, sama kapan kita harus tidak melakukan sesuatu. Kalau misalnya, yang jadi penyakit ya teman-teman, ini juga penyakit aku juga, dan aku masih berusaha untuk memperbaiki itu. Ketika kita sudah selesai dengan satu tugas dalam 1 hari itu misalnya, atau dalam 1 minggu nih, kita tugas sudah selesai semua, sudah terselesaikan, pokoknya sudah lengkap semuanya. Tapi kita sebagai sebagai manusia yang terlampau ambis ya, atau terlalu goal oriented, lagi, oke, gue join lagi ke organisasi, oke 5 lagi lah ya gue join organisasi. Padahal misalnya mungkin kita tidak punya kapasitas untuk join sebanyak itu organisasi misalnya. So stick to the schedule. Ketika sudah selesai ya udah take a break, take a istirahat. Yes. Ya, istirahat gitu. So stick to the schedule ya. Ketika udah selesai ya udah, lu jangan cari-cari capek lagi gitu loh. Karena yang ketiga adalah keep 3 list of 3 gitu loh. Jaga 3 list dari 3 hal. Yang pertama 3A, aku bilang 3A. Tulis hal yang akan kamu lakukan hari ini. Itu 3A. Yang 3B, tulis 3 hal atau list 3, nggak harus 3 sih ya. Hal-hal yang harus kamu kerjakan tapi dia tidak esensial. Yang ketiga adalah tulis hal-hal yang harus kamu kerjakan atau harus diselesaikan dalam satu ketentuan tertentu. Jadi dia kadang-kadang ada hal yang dia memang bukan harus diselesaikan gitu ya. Artinya dia tidak esensial tapi mau nggak mau kita selesaikan. Itu yang 3B. Yang 3C, dia bisa diselesaikan, dia bisa juga tidak, nggak harus hari ini gitu misalnya, atau nggak harus minggu ini. Itu di list teman-teman. Keep 3 list of 3. Apa hal yang harus kamu lakukan hari ini dan harus kamu langsung melakukan, stick to the schedule. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus kamu lakukan tapi tidak esensial bagi kamu misalnya, ya itu tuntutan tidak esensial, mungkin tuntutan Bude, Pak D, misalnya kamu harus belajar ini, misalnya belajar baking atau belajar bikin kue atau belajar masak gitu kan. Karena kamu sebentar lagi bakalan ngekos nih, kamu harus ini. Mungkin untuk saat ini belum bisa dibilang esensial banget gitu misalnya, tapi itu kamu harus lakuin juga dalam 1 hari atau dalam 1 minggu itu. Kemudian yang keempat, set online times. Teman-teman, ini penting banget. Tentukan kapan waktu kalian harus online di social media. You don't always need to be accessible for chit-chat. Kamu nggak harus selalu bisa diakses untuk ngechat. Carlos. Ya, gitu, set online times gitu ya. Jadi kamu harus menentukan kapan kamu harus online, kapan kamu harus gue lagi nggak mau di reach out nih, gue lagi nggak mau dihubungin, gue lagi nggak bisa ditelepon, jadi please ya, gue pengen me time misalnya kayak gitu. Jadi mulai tegas dengan diri kamu sendiri kayak gitu teman-teman ya, karena aku juga merasakan gitu ya, dulu aku terima semua chatan orang, aku balas semua, overwhelmed dan cukup, aku masih terus melayani curhatan dan segala macamnya. Tapi sekarang aku sudah mulai untuk set online times. Kapan aku bisa online, kapan aku bisa accessible untuk di chat. Kemudian yang kelima, designate certain days. Dalam hari ini hari Senin misalnya, kalau misalnya kita punya jadwal yang nggak terlalu gendut misalnya, ya, tentukan
satu hari itu kamu kerjain satu kerjaan tertentu yang kamu harus selesaikan di hari itu, kayak gitu. Jadi biar itu tuh dia terpisahkan dengan tugas-tugas yang lain dan itu bisa bikin kamu lebih fokus. Kemudian yang keenam adalah know when to stop. Ini penting juga teman-teman. No turning on the device only for a quick email check. Kita tahu kapan istirahat tapi bukan untuk berhenti atau menyerah ya. Kita tahu kapan kita harus berhenti bekerja ketika kita lelah, kita tahu kapan kita harus istirahat, kita tahu kapan kita harus makan dan tidur ya dan istirahat gitu. So jangan artinya no turning on the device only for a quick email check adalah jangan terus-terusan ngecek HP cuman untuk lagi dengerin seminar dosen tamu misalnya. Oh, tapi kita terus-terusan WA, kita terus-terusan cek email padahal nggak ada email apa-apa misalnya kayak gitu. So, selanjutnya how to be productive, lagi-lagi ada yang pertama, eat that frog, cut off the most unwanted things to do. Ini artinya eat that frog bukan makan kodok ya, tapi cut off atau eliminasi, hapus hal-hal yang tidak mau kita kerjakan. Atau itu bikin kita lelah, berlebihan, dan bikin kita jadi nggak enjoy dalam melakukan hal tersebut. Ketika kita punya desire, kita punya keinginan untuk melakukan hal tersebut, itu enjoy. Tapi kalau kamu nggak mau, ya nggak akan enjoy. Stop multitasking. Take only one step at a time. Ini penting banget, teman, karena menurut penelitian juga ternyata menjadi multitasking itu dapat merusak otak, dapat merusak jaringan otak hal yang banyak dalam satu waktu. Itu sangat harmful atau sangat berbahaya untuk kita. Kemudian ketiga adalah make a reasonable to-do list and prioritize what's written on the timetable. Bikin to-do list atau bikin yang tadi aku bilang ya schedule dan prioritaskan apa yang sudah tertulis di dalam agenda kita. Dan itu atau kita belajar untuk bilang tidak. Oke, kita lagi nggak ada duit kan misalnya, terus tiba-tiba ada orang datang minta ngutang, ya kita learn to say no lah. Ini sangat relevan gak cuma untuk kita jadi orang yang produktif aja, tapi jadi orang yang bijaksana. Kita tahu kapan kita harus menolak permintaan tolong dari orang gitu ya, ketika kita juga lagi butuh ditolong kayak gitu. Kemudian yang terakhir adalah close the door, know your capacity, know your purposes. Close the door artinya tutup pintumu gitu ya, tutup pintunya dalam artian ini kiasan, tahu kapasitas diri dan tahu ketika jadwal kamu seminggu udah padat banget, terus kamu tiba-tiba ditawarin, Dek, kamu mau nggak misalnya jadi anggota divisi ini gitu, terus tapi kamu udah banyak banget kegiatannya, close the door. Kalau kamu tahu kamu nggak punya kapasitas untuk itu, tolak kayak gitu. Lanjut, ini penting juga nih rule 80/20 ya, kalau dalam bahasa Indonesianya 80/20 apa artinya? Jadi kita memberikan putting effort atau kita paying attention di hal-hal yang vital aja atau tugas-tugas yang vital aja gitu loh. Maksudnya 20% attention, 80% outcome. Artinya ketika kita cuman kita fokus terhadap hal-hal yang penting atau krusial untuk masa depan kita, dia akan menghasilkan 80% result atau hasil yang lebih tinggi daripada effort kita ya. Mungkin kalau misalnya teman-teman pernah dengar istilah Homo economicus yang bilang bahwa dalam berekonomi itu ya mau tidak mau ya, kalau kita mau jadi orang yang kaya, kita kasih modal serendah-rendahnya untuk keuntungan yang sebesar-besarnya gitu. So, dalam kaitan kita beri perhatian hanya pada tugas-tugas yang menurut kita dia sangat esensial untuk masa depan kita aja, biar dia tuh hasilnya 80% dari total 100% konsentrasi kita pada suatu hal kayak gitu. Iya.
ini masih yang sama seperti tadi, kita orang yang sibuk, beda ya sama produktif. Ketika kita jadi orang yang sibuk, itu pekerjaan selesai, tapi hasilnya tidak tidak selalu sesuai dengan ekspektasi kita, dan dia jadi hasil yang terbaik gitu loh ketika kita sibuk. Artinya bukan produktif. Sibuk kan artinya ketika kamu, ya aku masih banyak sekali sampai kamu overwhelmed segala macamnya, tapi kamu nggak bisa handle itu, akhirnya kamu ngerjainnya itu ya udah hanya sekedar oke, gue udah selesai, tapi tidak optimal kayak gitu. 80/20. Nah, ini juga ada table tentang ini ya, bagaimana cara kita memanajemen waktu atau manajemen tugas. Tabelnya aku bikin seperti ini, yang di atas itu ada high urgency, low urgency. Dia punya kepentingan yang Mohon mendesak. maaf sebelumnya Kamita, mohon maaf saya mengganggu. Untuk waktunya sebentar lagi, untuk waktunya sudah habis karena kita akan lanjut ke sesi tanya jawab ya Kak. Oke, berarti aku langsung ke Q&A aja kali ya. Tapi Iya, satu lagi boleh, deh, Kak. 2 menit Boleh. gak apa ya? Oke. Iya. Ini ada do, decide, delegate, delete. Jadi do maksudnya contohnya adalah house is on fire atau rumah kamu sedang dalam kebakaran. Apa yang kamu lakukan ya, kamu halnya kamu punya tugas, deadline-nya besok ya, kamu harus lakukan itu gitu. Kemudian yang decide, kamu schedule itu. Kemudian yang ketiga delegate. Itu ke sono lagi. Nge-freeze ya. Teman-teman tadi kalau bisa ditanyain sertifikatnya. Share screen, share. Nah, ini udah kelihatan ya teman-teman ya. Oke, aku pengen pernah dengar. Yang pertama adalah harahachibu. Dia artinya adalah fill your stomach yang Oke. Masih terdengar ya, panitia? Masih Kak, tapi putus-putus. Oke, sorry. Sorry guys, sebentar lagi ya. Harahachibu itu artinya fill your stomach up, makan sebelum kamu kenyang. Yang kedua adalah ichariba, behavior of treating everyone like a brother. Ichariba dalam ikigai adalah ikigai itu konsep ini ya, konsep orang Jepang untuk kamu tetap semangat bangun di pagi hari. Yang kedua adalah ichariba. Itu adalah perilaku untuk kamu memperlakukan orang lain seperti saudara kamu meskipun kamu baru kenal dengan orang baru. Kemudian yang ketiga adalah moai. Itu artinya adalah connected for life. Kamu terkoneksi seumur hidup kamu dengan orang tersebut. Jadi penting ya teman-teman untuk memilih circle. Jangan sampai kamu punya banyak teman aja, tapi ketika kamu itu jangan sampai ya. Jadi kita
Bagaimanapun cari temen nih yang kita bisa terkoneksi sama dia sepanjang hidup kita, seumur hidup kita. Bodoh amat misalnya kita cuma punya 1 atau 2 teman, yang penting kita punya Moai in my life, kita punya koneksi seumur hidup. So langsung aja, life is like a stepping stone. Dari struggle, dari failure, dari kesulitan, dari kegagalan, kita menemukan cara-cara hidup baru. Ketika kita menemukan cara-cara hidup baru, kita melakukan inovasi, kita punya sesuatu yang baru, sustainable, kemudian kita level up, kita jadi manusia yang lebih naik dari sebelumnya, kita menjadi manusia yang lebih bijaksana dan lebih baik dari sebelumnya. So, aku punya quote, gagal 1000 kali lebih mendewasakan daripada sukses 1 kali. Kenapa? Karena gagal tercipta dari trial and error, dari percobaan, kesalahan, dan dari percobaan dan kekeliruan yang kita lakukan, kita akan menemukan cara-cara hidup baru. Ketika kita tidak gagal, kita tidak akan tahu nih apa artinya sukses, kita tidak akan menemukan cara-cara baru dalam hidup. So, sukses yang konstan tidak akan membuat kita menjadi orang yang siap diterpa bencana, siap diterpa musibah, kayak gitu. So, jangan takut gagal. So, aku ada movie recommendations, yang mau silahkan screenshot, karena ini 3-tiganya menarik banget untuk teman-teman tetap punya alasan untuk survive di era krisis ini. So, dari aku sekian, maaf kalau misalnya bertele-tele dan membosankan. Langsung aja aku kembalikan ke MC. Thank you so much. Baik, terima kasih kepada Kamita. Nah, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Akan ada 1 atau 2 kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Boleh langsung nyalakan audionya. Untuk teman-teman mahasiswa baru, boleh yang ingin bertanya. Atau kalau misalnya belum ada yang berani on mic, boleh dong lewat kolom komentar mungkin. Ya, boleh. Kalau misalkan malu dinyalakan audionya, boleh di kolom komen aja ya pertanyaannya. Oke, baik untuk Kamita mungkin belum ada yang ingin bertanya. Ayo, sayang banget. Selebihnya mungkin teman-teman kalau misalkan ingin bertanya mungkin bisa langsung hubungi Kamita di akun sosial medianya ya Kamita. Kalau misalkan teman-teman yang ingin bertanya nanti. Iya, boleh. Nanti dihubungin aja Kamitanya ya. Nah, sekarang Oke. Sekarang lanjut ke kesimpulan ya. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi Kamita terlebih dahulu. Oke. Pemuda bisa dikatakan sebagai driving force yang dimana memiliki daya dorong dalam kehidupan di dunia. Lalu an era balancer, pemuda yang bisa membuat peradaban seimbang, dan development actor yang artinya di mana pemuda adalah aktor dalam proses pembangunan agar nantinya Indonesia bisa lebih maju di masa depan. Selanjutnya, pemuda juga harus memiliki 8 skill, yaitu komunikasi, analisis data, content writer, keahlian lingkungan, pemecahan masalah yang kompleks, kecerdasan buatan, manage sumber daya manusia, dan juga internet. Selanjutnya, menjaga semangat di masa pandemi. Banyak belajar atau menunda-nunda. Selanjutnya, mengurangi rasa isolasi diri, aktif secara fisik dan mental, atur atau membereskan rumah dengan cara menyingkirkan barang yang sudah tidak terpakai. Oke.
Terima kasih banyak untuk Kamita Frida Khairunisa selaku narasumber acara Gathering AKM TV Jakarta tahun 2021. Semoga materi yang diberikan bermanfaat bagi kita semua untuk tetap semangat menjalani hari-hari di masa pandemi seperti sekarang ini. Terima kasih banyak MC sudah memandu acara dengan baik. Ya, sama-sama Teman-teman, Kak. ya teman-teman yang mau misalnya tanya-tanya boleh reach out aku di Instagram kumis bebas, dan aku tipikal orang yang selalu fallback. Jadi tenang aja. Thank you Mohon so maaf much. ya Kak sebelumnya karena keterbatasan waktu juga, mungkin kita bisa bertemu di lain waktu. Iya. Oke, terima kasih Kamita. Oke, it's okay. Thank you so much MC, maaf ya. Iya Kakak. Oke, kalau gitu kita masuk ke acara selanjutnya ya teman-teman. Acara selanjutnya adalah kuis yang akan dilaksanakan oleh mahasiswa baru, di mana kuis ini berisi beberapa pertanyaan mengenai kampus atau PKKMB, dan juga materi dari narasumber untuk mengukur sejauh mana teman-teman mahasiswa baru mengenal kampus. Boleh live berarti ya? Boleh Kak, silakan Kak. Terima kasih ya Kamita. Bye semuanya. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Baik, teman-teman semua tolong bersiap-siap karena beberapa menit lagi kuisnya kita akan mulai ya. Nah, sebelum kuis dimulai, saya akan membacakan peraturan terlebih dahulu. Yang pertama, soal kuis akan ditayangkan melalui share screen Zoom. Yang kedua, dan materi narasumber. Yang ketiga, masing-masing kelompok menunjuk satu perwakilan untuk menjawab kuis. Yang keempat, cara menjawabnya yaitu dengan mengklik raise hand dan otomatis akan menjadi penjawab pertama. Tetapi jika penjawab pertama tidak bisa menjawab atau salah, maka akan dilempar ke kelompok yang meraise hand setelahnya. Dan yang terakhir, kuis ini akan menambah poin kelompok, jadi usahakan menjawab sebanyak-banyaknya dengan benar. Oke, untuk teman-teman, ketika pertanyaannya sudah muncul, saya akan membacakan terlebih dahulu, lalu kalian bersiap-siap untuk meraise hand jika sudah tahu jawabannya. Oke, untuk kakak panitia, kita langsung mulai aja dari pertanyaan yang pertama. Oke, untuk pertanyaan pertama, kepanjangan dari AGHT adalah, untuk teman-teman yang sudah tahu jawabannya boleh langsung raise hand. Oke, yang pertama ada Yoga Abimanyu dari kelompok 6. Boleh langsung nyalakan audionya dan dijawab ya pertanyaannya. Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 6 ingin menjawab pertanyaan kuis maba ya. Kepanjangan dari AGHT setahu saya adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, Kak. Oke, kita akan kunci jawaban dari Yoga Abimanyu dari kelompok 6. Oke, kita lihat kakak panitia, kita cek ya jawabannya benar atau salah. Ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Oke, selamat ya jawabannya benar. Untuk kelompok 6, kalian akan ditambahkan poinnya sama panitia ya teman-teman. Nah oke, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelumnya teman-teman boleh di lower hand dulu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya teman-teman. Oke, pertanyaan berikutnya adalah kepanjangan dari BN, yaitu di sini sudah ada yang meraih hand pertama, yaitu ada Zarla. Oh, mohon maaf. Yang meraih hand pertama di sini ada Rezahran Ahmad dari kelompok 4. Boleh langsung nyalakan audionya dan dijawab pertanyaannya ya. Halo, Jackson. Suara saya jelas nggak, Pak? Mohon maaf. Jelas, sudah kedengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Ahmad Syafrizal,
perwakilan dari kelompok 4, saya ingin menjawab. Setahu saya bela negara. Bela negara. Oke, kita kunci jawabannya. Oke, untuk kakak panitia, kita cek jawabannya bela negara benar atau salah. Bela negara. Oke, jawabannya benar ya. Selamat untuk Zahran Ahmad dari kelompok 4. Nah, untuk kakak panitia boleh ditambah. Untuk kakak panitia boleh ditambahin poinnya untuk kelompok 4 ya. Nah, untuk teman-teman diingatkan kembali untuk yang sudah raise hand mohon di lower hand dulu ya, dan jangan raise hand dulu sebelum saya selesai membacakan pertanyaan. Oke, kita next ya ke pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya adalah yang bukan literasi digital di kampus adalah, nah ini termasuk materi PKKMB ya teman-teman. Yang sudah tahu jawabannya boleh langsung raise hand. Bentar. Kelompok berapa? Oke, di sini sudah ada Carlos Michael dari kelompok 2. Boleh langsung dinyalakan audionya ya. Jawabannya pengguna media sosial, Kak. Pengguna media sosial. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita cek kakak panitia jawabannya benar atau salah. Oke, selamat ya teman-teman. Jawabannya benar. Nah, untuk kakak panitia jangan lupa ya untuk Carlos Michael dari kelompok 2 untuk ditambahin poinnya ya. Iya. Oke, untuk teman-teman sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh untuk di lower hand dulu. Oke, terima kasih ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, selanjutnya yang termasuk tantangan literasi digital adalah, nah ini juga materi PKKMB ya teman-teman. Oke, wah gercep ya, boleh langsung raise hand. Oke, di sini sudah ada Farhan Tri dari kelompok 10. Dari kelompok 10, boleh langsung menyalakan audionya dan dijawab ya pertanyaannya. Halo, kedengeran nggak? Oke, ada kedengeran kok. Jawabannya yang banyaknya kebutuhan yang diperlukan, Kak. Banyaknya kebutuhan yang diperlukan. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita lihat sama kakak panitia jawabannya benar atau salah. Ya, sayang sekali jawabannya ternyata salah. Oke. Untuk satu pertanyaan diberikan 2 kesempatan untuk teman-teman menjawab. Jadi karena pertanyaan ini kesempatan pertama itu salah, jadi masih ada kesempatan selanjutnya untuk kelompok lain untuk menjawab pertanyaannya. Tapi sebelum itu baru boleh di-raise hand ya. Oke, semuanya lower hand dulu. Karena nanti nggak bakalan saya sebutin kalau misalkan kalian curang. Oke, Kak. Oke, udah ya, kita lanjut ya. Pertanyaan ini karena tadi salah, ada satu kali kesempatan lagi. Tuh jangan dulu raise hand. Jangan dulu raise hand, di lower hand dulu. Di lower hand dulu. Hey. Oke. Oke. Pertanyaannya yang termasuk tantangan literasi digital adalah, oke, boleh raise hand? Wah, cepet banget ya. Oke, di sini sudah ada Yoga Abimanyu dari kelompok 6. Mohon maaf, itu yang menggunakan fitur anotasi, tolong dihapus. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ya untuk Yoga Abimanyu dari kelompok 6. Dari kelompok 6 boleh dinyalakan audionya dan dijawab pertanyaannya. Oke, makasih. Suara saya jelas kan, Kak ya? Jelas. Oke, saya menjawab pertanyaan yang termasuk tantangan literasi digital adalah, setahu saya sih arus informasi yang banyak, Kak. Arus informasi yang banyak. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita lihat sama kakak panitia, jawabannya benar atau salah. Kita cek. Jawabannya arus informasi yang banyak. Oke, jawabannya belum kelihatan.
Oke, jawabannya benar ya. Selamat untuk Yoga Abimanyu dari kelompok 6. Oke, untuk kakak panitia boleh ditambahin ya poinnya untuk kelompok 6. Terima kasih ya. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, teman-teman boleh di lower hand dulu. Teman-teman boleh di lower hand dulu. Oke. Ada lagi? Oke. Oke, kita next ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, Kak. Next, Kak. Oke. Jangan dulu ada yang raise hand ya, teman-teman. Tolong. Nanti pokoknya setelah saya baca pertanyaannya, baru kalian boleh raise hand. Oke. Oke, boleh di lower hand dulu. Di lower hand dulu, Niko. Iya, terima kasih. Oke, pertanyaannya, yang bukan prinsip dasar literasi digital yaitu, boleh raise hand. Oke, siapa itu? Dari kelompok berapa itu? Dari kelompok? Oke, di sini ada Randy dari kelompok 9. Boleh langsung nyalakan audionya. Iya, Kak. Jawabannya saling ketergantungan, Kak. Saling ketergantungan. Oke, kita kunci jawabannya ya. Kita cek ke panitia jawabannya benar atau salah. Ya, sayang sekali jawabannya salah. Oke, tapi tenang aja, masih ada satu. Tolong di lower hand dulu. Supaya kita mulai dari awal lagi. Tolong di lower hand dulu. Oke. Itu Anissa tolong di lower hand. Oke. Nadira juga tolong di lower hand dulu, teman-teman. Oke, selanjutnya saya akan bacakan lagi pertanyaannya ya. Yang bukan prinsip dasar literasi digital yaitu ayo. Oke. Di sini ada Devita Nindya dari kelompok 11. Boleh dinyalakan audionya. Jawabannya kurasi. Kurasi. Oke, kita kunci ya jawabannya. Kita lihat kakak panitia jawabannya benar atau salah. Sayang sekali jawabannya salah ya teman-teman. Oke, karena masih ada satu kali lagi. Salah. Udah. Mohon maaf karena sudah 2 kali kesempatan. Pertanyaan ini kita skip ya teman-teman. Oke, kita lihat jawaban yang benarnya, kakak panitia. Oke, itu ya teman-teman jawaban yang benarnya. Tapi jangan khawatir karena kita masih ada kesempatan berikutnya di pertanyaan berikutnya. Oke, kakak panitia, kita next ke pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, ini jangan dulu di raise hand. Tolong di lower hand dulu, teman-teman. Oke. Kepanjangan AKMR TV Jakarta adalah, ayo. Ada di sini dari kelompok berapa itu? Reza Han. Oke, di sini sudah ada Reza Haran Ahmad dari kelompok 4. Boleh dinyalakan audionya. Kepanjangan AKMR TV Jakarta adalah, dinyalakan dulu audionya. Bisa tidak? Reza Haran Ahmad, dinyalakan dulu audionya. Itu belum dinyalain audionya. Salah. Halo Kak. Halo Kak, iya. tes. Iya, sudah Udah kedengaran. Jawaban tuh dia tuh. Oke. Jawabannya Akademi Komunikasi Media Radio dan TV Jakarta, Kak. Oke, kita kunci ya jawabannya Akademi Komunikasi Media Radio dan TV Jakarta. Oke, kita cek ya kakak panitia jawabannya benar atau salah. Oke, selamat ya jawabannya benar untuk Rezahran Ahmad. Oke, untuk kakak panitia boleh ditambahkan poinnya untuk Rezahran Ahmad. Pertanyaan selanjutnya. Teman-teman tolong di lower hand dulu.
Bisa, Kak. Bisa, ayo lower hand dulu. Oke, semuanya lower hand dulu.